Saya Iwan Aswan, pelukis Betawi. Kesaksian tentang Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi ini itu bersahabat dengan budayawan Betawi, yaitu Babe Ridwan Saidi. Kang Deddy itu di bawah ya, di dekat sofa gitu. Saya juga ada bangku gitu di situ. Wah, ini 70 juta ya, dia bilang gitu. Ini nggak salah nih, ini udah bener kayak gitu. Gimana, saya 2 kalian aja deh anggarannya nih. Jadi 140 juta, saya tambahin 70 juta. Wih, saya kaget bro. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan di video kali ini Mas DU mau menampilkan betapa fenomenalnya seorang Kang Deddy Mulyadi ya. Beliau sampai dilulukan gitu, sampai luar negeri ya. Ada salah satu warga negara Indonesia, dulunya nggak tahu sekarang udah jadi WNA apa enggak. Ini posisinya di luar negeri soalnya ya, itu mengungkapkan ya demam KDM ini sampai dengan di luar negeri ya. Nanti kita lihat ceritanya. Selain itu juga ada seorang seniman ya, pelukis lebih tepatnya, pelukis Betawi ya, yang mana beliau ini selalu berpartner dengan orang Beken ya, di Betawi juga budayawan ya, kalian pasti tahu nantinya ya. Itu pelukis ini memberikan apa ya, testimoni gitu ya, cerita fakta ya mengenai Kang Deddy Mulyadi di masa lalu guys ya. Beliau ini mengungkapkan sebuah cerita yang mungkin kalian belum pernah dengar ya, tentang Kang Deddy Mulyadi ya. Penasaran? Ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk langsung aja, let's go ya. Dari luar negeri dulu ya. Ibu-ibu nih. Indonesia sekarang lagi demam Kang Deddy. Semua apapun gerakan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, menjadi sebuah fenomenal yang sangat viral dan menjadi sebuah demam publik ya, sampai ke mancanegara, termasuk saya sendiri. Saya yang sudah tidak tinggal lagi di Indonesia, tapi saya sendiri benar-benar terhipnotis, terpesona oleh semua apa yang dilakukan oleh sosok putra Indonesia yang luar biasa saat ini. Jadi sebenarnya kenapa semua orang sekarang menggilai sampai demam, termasuk saya sendiri. Saya ngefans banget dari negeri Formosa, yang saya Formosa, itu ya? enggak bukan pendukungnya, karena saya ya mendukung secara naluri saya, kemanusiaan saya pernah merasakan jadi warga Indonesia yang begitu lama saya menunggu, memimpikan kayak apa ya ngerasain hidup makmur di Indonesia, punya pemimpin yang adil, punya hukum yang tegak lurus, ada manusia dimanusiakan. Kok baru sekarang itu sepertinya simbol itu, mimpi itu mampu membangkitkan mimpi-mimpi rakyat kecil. Untuk pribadi saya sudah mengalaminya. Apa itu sebuah pemerintahan yang memanusiakan manusia, yang seperti hari ini sedang impikan oleh rakyat Indonesia dan sedang akan dilaksanakan, dicita-citakan oleh seorang sosok putra bangsa Indonesia yang terlahir dari sebuah kesederhanaan, yang dia pernah merasakan perihnya menjadi orang kecil. Ya itulah sesungguhnya apa yang terjadi viral dan fenomenal untuk masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia itu karena apa? Sudah begitu muaknya jadi rakyat kecil di Indonesia. Ya, semuanya hanya kita melihat yang disajikan oleh pemimpin yang cuman bisanya teori-teori tapi prakteknya nggak ada. Termasuk saya kemarin pulang kampung, muak banget saya, ya Allah. Gitu, di kampung saya itu penghasil devisa negara yang sangat luar biasa. Saya itu dari Lampung, kota Lampung, tapi dari zaman ke zaman, dari dulu itu gak ada perubahan. Apalagi sekarang jalanan makin parah, makin berlubang pada jadi kolam.
dengan kemajuan medsos, ibaratnya sekarang pejabat udah mukanya udah nggak punya malu lagi, diupload, diviralkan lewat TV, lewat medsos, itu nggak tergerai malu, rasa tanggung jawab sebagai pejabat daerahnya itu nggak ada sama sekali. Jadi kita itu sebenarnya kenapa terjadi fenomena yang sekarang lagi gila luar biasa, demam Kang Deddy Mulyadi, sesungguhnya itu wujud rasa muak banget, udah muak banget jadi rakyat kecil menunggu kinerja para pemimpin, pejabat daerah, gubernur, bupati dan lainnya itu bergerak gitu, mendengarkan suara rakyat. Ini nggak ada. Jadi begitu ada sosok yang seperti Kang Deddy Mulyadi, saya sendiri pribadi dari luar negeri, saya tuh udah menikmati apa yang sekarang mau dimimpikan, bercita-citakan Kang Deddy Mulyadi tuh saya udah nikmati. Makanya saya support banget, ngedoa banget untuk satu gubernur ini yang semoga ini kiriman dari Allah. Amin, amin, ya. Ya, dengan wujud seorang Kang Deddy Mulyadi mengawali dari gubernur Jawa Barat bisa menjadi contoh untuk para gubernur-gubernur lain, untuk para pemimpin daerah lain. Dengarkan, jadi tanggap sedikit kalian, para pejabat di Indonesia, para gubernur daerah, bupati. Jadi inilah yang sekarang sedang terjadi, demam Deddy Mulyadi itu, demam Kang Deddy Mulyadi itu adalah rakyat sudah menunjukkan gue muak banget, muak. Itu loh yang terjadi sebenarnya. Gue aja dari sini kalau gue pribadi gue udah ngerasain ya keadilan yang gue terima dari negara gue, dan kenapa gue support banget, karena yang gue rasain itu semuanya ada di misi-misi Kang Deddy ya. Jadi dia itu benar-benar misinya, kalau menurut saya itu kalau benar terwujud, cita-cita dia baru ada gubernur seumur saya sudah hidup di atas bumi ini 55 tahun, saya baru ngeliatin sosok gubernur lahir dia dengan tujuan misi ingin memanusiakan manusia, benar-benar berpihak sekali dengan rakyat kecil. Dan itu siapa yang bilang dia seorang pencitraan, itu matamu buta, kupingmu tuli, karena dia sudah banyak sekali melakukan sebuah tindakan dan gebrakan yang nyata ya. Apalagi ada sosok itu, siapa komentator yang berani ngomong katanya itu Deddy Mulyadi itu otak dangkal, misi dangkal, apa dangkal. Sudahlah, Indonesia itu nggak butuh orang-orang seperti yang pinter bicara itu dangkal, dongkol. Itu hanya dia bisa teori. Coba dia kalau memang ini, kalau dia benar-benar hari ini jadi Deddy Mulyadi, belum tentu dia bisa mampu. Orang bicara tuh gampang, tapi prakteknya, teorinya mana? Cuman sekedar teori itu mudah ya. Jadi pesan saya benar-benar ngefan banget dari negeri Formosa. Saya ngefan banget, guys. Saya berdoa dan selalu memberi konten-konten saya itu sebuah pesan, dukungan. Saya itu berharap banget, walaupun saya mungkin tidak bisa menikmatin ya, tapi anak cucu saya masih banyak di sana. Jadi saya berharap banget Indonesia ke depan banyak lahir sosok-sosok kayak Kang Deddy Mulyadi, biar apa? Indonesia masyarakatnya bermartabat dan terhormat, baik di negeri sendiri ataupun di mancanegara. Prihatin, miris banget. Dan yang jelas ya, fenomenal yang sedang terjadi, kegilaan apapun yang dibuat Kang Deddy Mulyadi, demam Deddy Mulyadi itu pesan moral untuk kalian, para pemimpin semua. Rakyat kalian tuh udah muak, udah jijik dengan tontonan-tontonan yang cuman teori-teori dan omong-omong doang. Buktikan. Ayo, buat kalian yang gubernur, yang bupati, yang masih punya naluri, punya nurani, tiru, contohin Kang Deddy. Ayo, bangkit semuanya. Ayo, para gubernur lain menyusul. Buktikan. Masih banyak Deddy Mulyadi yang lain di seluruh Nusantara. Ayo bangun, ayo ikutin Kang Deddy Mulyadi. Saya dari Formosa, saya ngefan banget ya. Saya berharap sebelum saya meninggal, saya ingin ngeliatin Indonesia aku tuh menjadi seperti Taiwan kayak gini, negara yang adil, makmur, memanusiakan manusia ya. Semoga doa saya dijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, semoga ya. Yuk, untuk warga Jawa Barat, selamat Anda ke depan dengan di tangan Kang Deddy Mulyadi.
Insya Allah Anda akan menjadi warga Jawa Barat yang terhormat dan punya martabat. Pesan buat yang gubernur yang lain, cepat menyusul. Malu. Salam dari negeri Formosa. Dari putra NKRI yang menunggu kemajuan yang sampai kecewa dan tidak percaya lagi. Dapatkah negeriku seperti negeri yang saya pinjak hari ini? Semoga harapan saya di tangan Kang Deddy Mulyadi, dengan kemunculan Kang Deddy Mulyadi, semoga membawa nama harum bangsaku Indonesia dan menjadi pelopor gubernur-gubernur lain segera mengikuti jejaknya Kang Deddy Mulyadi. Amin. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum. Salam dari negeri Formosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut ya. Nah, yang lebih menggetarkan sebenarnya seminggu yang lalu ya, Pak Prabowo kan bertelepon kepada Kang Deddy bahwa kapan bisa membantu pusat, Kang Deddy bisa membantu pusat. Saya pikir, menurut saya Pak Presiden tidak perlu Kang Deddy ditarik ke pusat, karena proses di Jawa Barat itu baru berjalan 1-2 bulan. Biarkan Kang Deddy di situ menyelesaikan tugas-tugasnya, karena sekarang seperti pengelolaan sampah, pengendalian banjir di Bekasi itu semua kali dikeduk, terus bangunan liar yang tumbuh di atas tanah negara. Yang belum kita lihat adalah bagaimana kelanjutan pembongkaran pondok pesantren punyanya Rizik itu harusnya diperjelas, ya kan, karena Rizik pernah punya sejarah kedekatan dengan presiden, terus itu bisa diloloskan. Saya pikir kita harus adil gitu. Tidak ada soal kawan lawan, tapi kalau melanggar hukum itu harus diselesaikan. Jadi itu sebagai catatan bahwa pondok pesantrennya Rizik Sihab itu berdiri di atas tanah PTPN, itu harus diselesaikan. Nah, kembali kepada Kang Deddy, ya. Jadi ditarik saja, menurut saya ditarik saja ke pusat, itu idenya. Jadi dibuatin call center saja di Istana Negara. Call center, ya. Setiap ada keluhan dari masyarakat itu masuk ke call center. Jadi nanti call center di breakdown ke bawah itu dari daerah mana, sehingga bupatinya langsung bisa bergerak atau gubernurnya yang bergerak. Jadi apa? Gemanya apa yang dilakukan oleh Kang Deddy ini bisa menusantara gitu. Nah, dijadiin role model saja Jawa Barat ini supaya daerah-daerah lain itu bisa ikut serta gitu. Jangan malu-malu, nggak usah lah. Belajar saja, kalau nggak bisa kerja ya belajar gitu. Nggak usah gengsi-gengsian gitu. Ya kan seperti Gubernur Jawa Timur menyatakan bahwa anak itu kan fitrah dan sebagainya. Seolah-olah suci, nggak bisa. Loh, ini soal kedisiplinan itu sebuah pembelajaran, pembentukan. Ya buktinya sekarang hasilnya begitu luar biasa itu. Kenapa tidak gitu? Kan tidak semuanya juga anak kita harus masuk pondok pesantren. Saya bukan anti pesantren, tapi outputnya kemarin saya ngobrol juga kepada salah satu dosen IAIN Sunan Ampel. Sekarang Sunan Ampel punya daftar lulusannya itu jadi apa saja. Bengong dia ngeliat saya. Masuk Pak Biakto, loh kalau lembaga itu bagus, itu kan harus ada database bahwanya si A lulusan tahun ini sekarang ada di mana, jadi apa. Jangan-jangan dari sekian ratus ribu lulusan IAIN Sunan Ampel mungkin nggak sampai 10% yang jadi guru agama gitu. Yang lain bisa macam-macam, dan seberapa besar gagalnya di masyarakat kan harusnya termonitor. Tapi itu satu hal ya. Nanti kita lihat lebih dalam lagi tentang itu. Nah, kembali lagi kepada Kang Deddy, ini memang harus sekarang ini momentumnya menurut saya Pak Prabowo. Tarik ke pusat, dijadiin call center. KDM-nya itu dijadikan apa ya? Konsistensi, dedikasi, membangun. Jadi bukan Kang Deddy Mulyadi, tapi konsistensi, dedikasi, membangun untuk Indonesia. Nah, Ya, yang lebih ini sebuah menggetarkan, ide yang out of the box. Jadi KDM itu di pusat bikin call center gitu ya. Luar biasa ya idenya Bapak ini. Oke lah, kita langsung ke itu ya, pelukis dari Betawi tadi ya, yang Mas Dew janjikan di awal ya. Nah, ini asli Betawi nih guys.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, sahabat-sahabat TikTok semua, sahabat-sahabat medsos yang saya hormati. Saya Iwan Aswan, pelukis Betawi. Saya ingin membuat satu testimoni, satu kesaksian Saksian ya. tentang Gubernur Jawa Barat yang bernama Kang Deddy Mulyadi. Ini saya bukan ikut-ikutan ya, bukan saya juga ngedompleng nama, mau cari nama tenar, bukan gitu. Tapi saya mau membuat satu kesaksian ya tentang beliau 10 tahun lalu saat menjabat Bupati Purwakarta. Ceritanya begini, Kang Deddy Mulyadi ini itu bersahabat dengan budayawan Betawi, yaitu Babe Ridwan Saidi. Babe Ridwan Saidi. Pasti kalian tahu ya, Ridwan Saidi ya. Nah, saya pun juga dekat dengan Babe Ridwan Saidi ya. Bahkan saya dari tahun 2011 saya dekat dengan dia dan kemana-mana selalu bersama kayak gitu. Nah, Babe Ridwan Saidi ini sering dijemput oleh supirnya Kang Deddy Mulyadi pada saat itu. Pagi-pagi sekali sudah sampai di rumahnya di Bintaro ya pada saat itu, dan kemudian Babe Ridwan Saidi dijemput ya bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi, yang mereka mungkin diskusi ya, berbicara, karena kebetulan juga kan Ridwan Saidi ini kan anggota DPR 2 kali ya, dan juga sebagai ketua partai dan juga pernah sebagai ketua HMI ya kayak gitu. Kebetulan Kang Deddy juga ketua HMI ya cabang Purwakarta ya. Jadi mungkin sama-sama lah mereka ada diskusi dan sering berdialog kayak gitu ya. Terutama tentang masalah-masalah politik, budaya dan lain-lain gitu loh. Nah, suatu ketika Babe Ridwan Saidi ini panggil saya, dia bilang gitu. Dia bilang, "Wan, ini saya diminta oleh Deddy Mulyadi," dia bilang gitu, "untuk menulis buku. Ya, menulis buku tentang Tatar Sunda ya dalam tinjauan historis gitu. Ente ikut sama aneh," kata Babe Ridwan Saidi ini. "Lusa kita berangkat ke Purwakarta ya. Tapi ini tolong dibuat dulu anggarannya ya. Ya, sampai pencetakan." Gitu loh, mulai dari desain, layout, montase dan lain-lain sampai pencetakan kayak gitu. Dalam waktu yang singkat, satu hari itu saya orat-oret ya, desain tuh berapa, pencetakan tuh berapa gitu. Tapi saya konsultasikan dengan Babe Ridwan Saidi gitu mengenai rancangan anggarannya kayak gitu, kira-kira berapa gitu. Nah, Babe Ridwan Saidi bilang kalau bisa usahakan juga nggak terlalu mahal, dia bilang gitu, sesuai aja gitu loh. Ya cetak bukunya pakai model gimana, ukuran berapa, terus juga kertasnya kertas apa, covernya apa, cover itu pakai hardcover atau apalah kira-kira gitu. Singkat cerita, sudahlah, terteralah angka 70 juta pada saat itu. 70 juta ya. Nah, kemudian kita lusanya langsung berangkat ke Purwakarta menemui Kang Deddy Mulyadi yang pada saat itu memang Bupati Purwakarta. Nah itu ya Babe Ridwan Saidi sewa mobil lah ya kayak gitu. Nah, sewa mobil, sampailah kita di kantornya Audionya naik turun ya. kantor Bupati Purwakarta. Ketemulah kita dengan Kang Deddy Mulyadi pada saat itu. Saya kaget juga gitu loh. Itu masuk ke kantornya, kita buka sendal atau sepatu ya, terus ngampar gitu loh. Ngampar. Kang Deddy Mulyadi itu duduk di bawah gitu. Dengan sederhananya, dengan baju khasnya sekarang ini ya, putih-putih dengan ikat kepala gitu loh.
Wah, dia langsung, wah, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa, wah, suruhlah kita diterima nih. Sebab dia bilang, dikenalin nih, Iwan Aswan nih, dia pelukis, dia bilang gitu. Oh iya, Bang, apa kabar? Ngomong kayak gitu. Ada banyak beberapa tamu-tamu yang juga diduduk ya, kebetulan kalau yang perempuan itu nggak bisa sila, ya duduk lah kayak gitu. Tapi Kang Deddy itu di bawah ya, di dekat sofa gitu, saya juga. Ada bangku gitu di situ. Nah kemudian dia tanya, berapa nih anggarannya gitu loh. Berapa anggarannya? Ya langsung Mbak Ridwan Saidi langsung kasih tahu saya tunjukin, ini Pak, saya bilang gitu. Saya panggil Bapak pada saat itu kan kayak gitu. Oh ya, dia lihat. Wah, ini 70 juta ya, dia bilang gitu. Ini nggak salah nih, ini udah bener kayak gitu. Ya kira-kira kalau untuk desain dan untuk cetak buku beberapa berdasarkan pengarahan juga Mbak Ridwan Saidi ya keputusannya segitu. Wah ini nggak bisa nih, dia bilang gitu. Maksudnya Kang Deddy Mulyadi itu bilang, ini nggak bisa, mungkin nanti kan banyak hal yang mungkin diketemukan kan yang entah situs-situs atau tempat-tempat bersejarah lainnya kayak gitu, yang butuh waktu, butuh tempo, butuh biaya. Jadi nggak 2 kali, dia bilang gitu. Gimana, saya 2 kalian aja deh anggarannya nih. Jadi 140 juta, saya tambahin 70 juta. Luar biasa ya. Saya kaget bro. Didobelin ya. Gue kaget banget pada saat itu. Wih, Mbak Ridwan Saidi juga kaget juga. Ya terserah, dia bilang begitu. Yang penting akurat ya, dia bilang begitu. Nanti dalam penulisan-penulisan itu saya percaya deh, kata Kang Deddy Mulyadi. Ya saya tambahin lagi. Ya di situ ada bapak-bapak siapa, kayaknya bagian bendahara atau apa kayak gitu. Tolong dicatat, dia bilang gitu. Ya udah, tolong dicatat. Ya oke kalau gitu untuk hal-hal lain tanggung ya 140, saya tambahin lagi 10 juta. Jadi 150 Tambahin juta. lagi ya. Wah ini, aduh, spontanitas dan saya kaget. Dan ini sangat luar biasa gitu loh buat saya gitu loh. Waduh, saya bilang ini orang, maksudnya ini Kang Deddy Mulyadi luar biasa gitu loh. Dan perlu diketahui juga ini saya menceritakan hal ini bukan maksud apa-apa gitu loh. Bukan maksud ada maksud tertentu saya numpang cari nama kayak gitu. Karena KDM ini sekarang sedang sangat luar biasa ya. Ya kan, bukan di Jawa Barat aja, seluruh Indonesia namanya itu sangat luar biasa gitu ya, dengan sepak terjangnya. Bahkan dicontoh ya, berdasarkan saya lihat di media sosial juga oleh bupati-bupati yang lain, oleh gubernur yang lain gitu. Jadi maksud saya bukan begitu saja membuat testimoni gitu. Artinya 10 tahun yang lalu itu Kang Deddy Mulyadi sudah begitu gitu loh. Dia tambah 2 kalinya dari anggaran yang sebenarnya, bahkan dia tambah lagi 10. Jadi bukan pencitraan ya, memang seperti itu orangnya ya, kayak gitu loh. Terus 140, terus kemudian 10 juta ditambahkan, dilempengin gitu. Nah, kaget juga kan, oke. Nah udah singkat cerita, diuruslah segala macam, kemudian kita pulang. Dan Babe itu, almarhum Babe Ridwan Saidi itu pada saat itu, langsung masih diamplopin juga itu loh. Ini buat di jalan gitu. Karena memang pada saat itu, setelah kita dari situ, kita juga ke sentra keramik ya di Pleret, terus ke sentra-sentra lainnya lah. Kemudian kita juga ke situs Cipari ya, Kuningan. Di situ ada kubur batu ya kayak gitu. Nah kemudian besok-besoknya kita ke Gunung Padang, ke Ciareten, kayak gitu ya, kayak gitu. Terus juga ke Padalarang dan lain-lain lah. Ke Gunung Mas Sigit sama Babe Ridwan Saidi, ke Bogor, melacak bekas situs-situs tanah Kerajaan Pakuan kayak gitu loh. Dan ini menurut saya Kang Deddy Mulyadi ini sangat luar biasa, spontanitas dan tanpa ragu gitu loh. Dan terus terang ya, kalau dilihat gue kalau gue buka nih ya, kan ini dingin nih, baju gue nih, gue sama saat baju yang gue pakai ini sama pada saat gue dipoto dengan Kang foto bareng ya. pada saat itu. Lihat ya, warnanya sama tuh warnanya sama, lihat ya. Pada saat itu dia bilang, bang sini bang, foto bang sama-sama kayak gitu. Ini abang pelukis nih, dia bilang gitu. Terus dia bilang, Kang Deddy, saya suka lukisan itu hitam putih. Saya masih ingat tuh ya, karena menurut dia lukisan hitam putih itu punya kedalaman ya, artinya ada suasana yang
mempunyai kedalaman rasa lah kayak gitu. Kira-kira kayak gitu menurut dia gitu loh ya. Magis gitu loh. Nah ini saya pakai nih kayak gitu. Dan bukunya ini Itu bukunya ya. Hasanah Tatar Sunda. Ridwan Saidi, Hasanah Tatar Sunda, ya, tinjauan historis. Dan ini ya dicetak oleh CV Trinanda ya, juga diterbitkan ya oleh dari Purwakarta sana kayak gitu. Dan ini sebuah kesaksian. Jadi saya tuh melihat bukan karena sekarang Kang Deddy Mulyadi itu dengan channelnya ya. Dan 10 tahun lalu saya rasa belum ada channel, mungkin dia belum buat Iya, channelnya bisa ya. jadi ya. Dia sudah punya spontanitas kayak begitu gitu. Nah sekarang apa salahnya kalau beliau itu punya channel kemudian dia mendapatkan uang itu dari YouTube-nya atau TikTok ya, dan itu disedekahkan kepada orang, dan itu sangat luar biasa gitu loh menurut saya. Itu benar-benar dia perlakukan untuk memanusiakan manusia ya, orang yang susah dia tolong gitu loh. Orang sakit juga dia tolong. Anak sekolah itu dia angkat, yang tidak sekolah dia suruh sekolah, dia biayain gitu. Ini sangat luar biasa gitu loh. Dan dia dengan budaya itu sangat konsisten, terutama dengan isu-isu lingkungan. Kalau berbicara dengan Babe Ridwan Saidi itu, kalau saya perhatikan pada saat itu saat itu ya, saya lihat itu sangat luar biasa gitu loh. Ya, dia sangat mencintai Jawa Barat, mencintai negeri ini gitu. Jadi saya rasa nggak jadi masalah gitu loh. Dengan apapun dia mau dibilang gubernur konten lah, yang penting kan dia sudah bisa memberikan hasil dari apa yang dia dapat itu untuk orang-orang, membantu orang-orang gitu loh, meringankan beban hidupnya gitu loh ya, artinya orang-orang yang susah gitu. Dan ini nggak masalah kayak gitu ya. Sampai waktu ketemu saya tuh, bang sini bang foto bang ya, ini bajunya nih, gue masih pakai baju ini nih sama beliau, ini foto asli ya, gue baru print ya, dan ini gue pakai baju ini. Dan ini kenyataan gitu loh. Kenyataan. Jadi nggak main-main ya pada saat itu dengan Babe Ridwan Saidi ini nih ya. Terus ini juga bukunya ini ke sana. Dan di sini ada nama gua tertera ya. Ini ada tuh ya. Ya ini mungkin karena kelihatannya terbalik ya. Iwan Aswan ya. Ya, kayak gitu. Ini ada fotonya Kang Deddy Mulyadi juga ya. Terus ini ya karena ini sayang cetaknya tuh hitam putih ya, pencetakannya sayang hitam putih. Jadi sebetulnya kalau andai kata berwarna ini sangat luar biasa pastinya ya. Jadi ya memang begitu. Dan ini foto, ini bukti dalam buku ini ya, Bupati Purwakarta Kang Haji Deddy Mulyadi ya, kayak gitu. Dan Ridwan Saidi ya, nih tuh ya. Ini Pak Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi, ini kalau nggak salah wakilnya ya. Ini Bapak Ridwan Saidi, ini saya nih. Ini bukti dan ini nyata gitu ya, artinya buku ini berbicara gitu loh. Pada saat kita menganggarkan, kemudian anggaran itu dinaikkan karena Kang Deddy nggak mau kita tuh pada saat mengadakan penelitian ya ke situs-situs arkeologi yang ada di Jawa Barat, itu kita kesulitan terutama dana. Jadi dia bilang, udah naikin aja. Saya naikin ya Beh, gitu kan, saya naikin ya Beh, katanya sama Babe Ridwan Saidi, jadi 140 juta, kemudian ditambahin 10 juta pada saat itu loh kayak gitu. Nah saya pada akhirnya saya cuma sebatas membuat anggaran, terus kira-kira membuat desain tuh bagaimana, layoutnya bagaimana, dan membantu mendokumentasikan kemana. Nah kemudian dilanjutkan oleh Babe Ridwan Saidi dan juga dilanjutkan kepada mungkin orang dari CV Trinanda ini gitu loh ya. Ya yang penerbitnya juga yang ada di Purwakarta. Jadi bro, gua berpikir-pikir ya, sangat luar biasa seorang yang bernamanya Kang Deddy Mulyadi ya. Itu patut diapresiasi ya. Keberaniannya, sikapnya kayak gitu. Itu patut diapresiasi dan buat kita sebagai contoh kayak gitu. Dan gua nggak ada maksud apa-apa. Terus terang ya, misalkan, wah, gua pengen numpang
top nih sama Kang Deddy. Nggak ada ya. Itu cuma ingin memberi kesaksian aja yang pernah gue alami. Mudah-mudahan beliau juga mengingat ini gitu loh. Kalau andai kata dia melihat TikTok gue ini gitu ya. Mudah-mudahan beliau juga ingat kayak gitu. Bagaimana beliau dengan Babe Ridwan Saidi, terus beliau juga oke bang foto sama-sama kayak gitu. Kebetulan fotonya itu sama ya, bajunya gue pakai ini dan baju ini masih ada. Kebetulan gue simpen dan gue jarang pakai. Dan baju ini biasanya gue pakai sholat Jumat kayak gitu ya. Nah seperti itu. Dan gue juga sebagai pelukis, gue tuh sebetulnya kepengen melukis beliau gitu loh. Pengen menghadiahkan sebagai rasa respect gue gitu ya. Gue akan memberikanlah suatu karya gue ya. Atau mungkin orang lagi sedang menari Sunda atau apa gitu. Cuman tapi gue pikir lagi nanti seolah-olah gue tuh numpang ngetok atau numpang apa. Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga sih menurut gue. Ya kalau kita punya niatan baik, tidak ada tendensi apa-apa, hasilnya pun juga baik. Betul, Pak. Karena gue merasa 10 tahun yang lalu sebegitulah KDM, Kang Deddy Mulyadi, seperti apa yang dia ada sekarang kayak gitu. Terutama juga bagaimana sikap hormatnya dia kepada almarhum Babe Ridwan Saidi ya, kayak gitu. Dan ini buku ini dicetak pada tahun dan diterbitkan 2016 ya. Ini 2016 ya, PT Trinanda Jalan Kerajaan ya, Desa Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Ini tahun cetakan pertama tahun 2016 ya. Kayak gitu ya. Ini karena kameranya terbalik ya. Nah, kira-kira begitu, Bro. Tentang sosok Kang Deddy Mulyadi ya. Dan ini bukti, gue hanya ingin testimoni gitu loh. Karena belakang ini sering gue lihat medsos-medsos itu kadang-kadang banyak orang yang menyinyirkan beliau. Iya, bener-bener gitu. Pak. Wah, gubernur konten gitu. Wah, ini orang bagaimana mencari popularitas segala macam. Tapi 10 tahun dia sudah begitu dan gue merasakan. Mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi ini ingat gitu loh. Gue udah merasakan kayak gitu. Dan gue terkaget-kaget dan terheran-heran. Baru gue lihat seorang pejabat, bukan dia katakan, wah itu kemahalan, bukan, mana ditambahin, ini anggaran ditambahin kayak gitu. Ini sangat luar biasa. Ya, gue sudahi aja dulu. Mudah-mudahan beliau Kang Deddy Mulyadi dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, diberi kekuatan, ya, dan selalu dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar beliau bisa mensejahterakan bukan hanya warga masyarakat Jabar, tapi warga masyarakat Indonesia kelak. Dan buat gua, sekali lagi, testimoni gua ini cuman mencoba meluruskan gitu loh. Jadi bukan baru berapa tahun ini aja KDM, Kang Deddy Mulyadi itu ya melakukan hal-hal itu, tapi 10 tahun yang mungkin belum ada channel KDM, mungkin ya pada 10 tahun lalu kayak gitu, ya kan, tahun 2015, 2016an gitu, dia sudah bersikap seperti itu. Dari anggaran yang kita sodorkan, kemudian dia naikkan. Dia tidak ingin orang itu susah, dia ingin berjalan dengan lancar, agar penulisan buku ini baik jadinya, kayak gitu. Ya, tapi ini satu bukti, ya satu bukti, ya, dan ini juga. Nih, gue pakai baju yang sama sekarang, ya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan baik, amin, amin, panjang umur dan selalu dalam berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini sebagai bentuk support, kalian bisa ikuti juga di TikToknya Pak Iwan Aswan ya. Ini Aswan 1865 ya. Kalian bisa ikuti ya. Ini sebuah sebuah testimoni yang luar biasa dari seorang seniman ya, yang dekat juga dengan seniman lainnya, budayawan Babe Ridwan Saidi. Itu terkenal banget guys. Kalian pasti tahu ya. Di stasiun TV sering muncul tuh dulu, di ILC sering muncul ya. Indonesian Lawyers Club itu sering muncul, sering diundang sama Pak Karni Ilyas ya. Beliau tokoh Betawi yang cukup ternama ya saat itu, almarhum ya. Dan ini merupakan cerita fakta ya dari
Pak Iwan ya, selaku seniman dan juga waktu itu turut andil dalam pembuatan buku ya bersama dengan Babe Ridwan Saidi dan juga Kang Deddy Mulyadi ya. Oke guys ya, luar biasa. Mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita masih ada video-video menarik lainnya ya. Kalian aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua supaya tidak ketinggalan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.